Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qarallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 487. Pada bagian pada saat itulah manusia pergi menemui Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata kepadanya, hai bapak manusia. Nabi Adam itu Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan beliau yang jadi nabi. Karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada nabi dan rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut Adam kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Adam kedua, karena setelah Nabi Nuh tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Kita ini kadang bertanya-tanya ya, sebagian kita bertanya-tanya, kita ini keturunan Qabil apa enggak ya? Karena Qabil itu kan yang telah melakukan pembunuhan pertama kali. Terus kira-kira kita ini keturunannya Kan'an apa enggak ya, anaknya Nabi Nuh itu. Nah, maka jawabannya adalah, saya baca dalam Qisasul Anbiya Ibnu Katsir ya, rahimahullah. Beliau menerangkan dalam riwayat-riwayat yang beliau sampaikan dalam kitab itu, kata beliau begini. Nabi Adam itu yang putranya 70 sekian, kalau enggak 70 kali melahirkan kembar semua, berarti 140 berapa ya.
itu tidak ada yang melahirkan keturunan lanjut kecuali Nabi Syis. Jadi kita ini pasti keturunan Nabi Adam. Berarti kalau merujuk pada keterangan Ibnu Katsir itu berarti kita semua ini pasti keturunan Nabi Syis. Tenang, bukan keturunan Qabil. Qabil enggak punya anak, tenang aja. Jadi bukan keturunan apa? Qabil, nggih. Qabil enggak punya anak. Jadi yang punya anak dan melanjutkan keturunan Nabi Adam itu dari Nabi Syis alaihissalam. Nah, Nabi Nuh itu ketika setelah banjir bandang kan seluruhnya mati yang kafir itu, termasuk putranya Kan'an itu. Maka setelah itu tidak ada lagi keturunan manusia kecuali dari keturunan Nabi Nuh yang beriman tentunya, karena yang selamat anak-anaknya Nabi Nuh yang beriman saat itu. Nah, jadi semua kita ini kalau merujuk pada penjelasan Ibnu Katsir tadi, semua kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Syis alaihissalam, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Semua kita ini. Assalamualaikum. Maksud saya gini Bu, kata para ulama, di darah kita itu berarti mengalir darah orang baik maksudnya. Di darah kita ini mengalir darahnya orang-orang mulia. Semua kita. Bahwa setelah itu ceritanya macam-macam persoalan lain. Tapi yang saya maksud adalah bahwa di dalam darah kita itu mengalir darah manusia yang mulia, manusia yang baik. Paling enggak 3 nabi itu, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syis alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, enggak usah minder. Makanya dalam Islam itu kan kemuliaan tidak diukur dari warna kulit, apalagi warna darah. Darah biru apa darah hitam kan enggak. Tapi diukur dari takwanya. Sehingga dalam pandangan Islam, setiap orang punya potensi menjadi pribadi yang mulia. Setiap orang. Makanya dalam Islam tidak dikenal kasta. Dalam Islam tidak dikenal kasta. Bahwa dalam sosial kemasyarakatan di masing-masing wilayah ada kasta-kasta. Bahkan dalam ajaran agama tertentu dikenal kasta-kasta, itu persoalan lain. Tapi dalam Islam kasta itu tidak dikenal. Yang dikenal dalam Islam adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Makanya dalam Islam semua kita punya kesempatan untuk menjadi mulia. Siapapun di antara asal mau bertakwa itu aja. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Makanya menjadi gubernur yang bertakwa itu lebih baik daripada menjadi pengemis tapi tidak bertakwa. Itu rumus itu, Bu. Gitu. Iya. Saya sering memotivasi anak-anak muda itu saya ngomong gini. Kalian anak-anak muda enggak penting jadi apa, yang penting bertakwa, saya bilang. Jadi enggak penting jadi apa, yang penting bertakwa. Menjadi gubernur yang bertakwa itu lebih baik daripada menjadi pengemis tapi tidak bertakwa, saya bilang. Oh, lanjut. Ya itu kan sama dengan mau nyumbang banyak, mau nyumbang dikit, yang penting ikhlas. Banyak ikhlas lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas, kan gitu. Permainan kata-kata tapi itu betul gitu. Kalau berdua bisa bahagia, maka tidak sendiri lebih baik, kan gitu gitu. Tidak sendiri itu baik. Tapi kalau berdua bahagia tidak sendiri baik. Tidak sendiri baik. Jangan kemana-mana nanti kemana-mana nanti jadi gombal terus. Lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Oh, menemui Nabi Adam alaihissalam. Wahai bapak manusia, ya Abal Bashar, kami mengalami penderitaan hebat karena saat itu mahsyar begitu menegangkan. Adapun orang kafir saking dahsyatnya hari itu sampai mengatakan, ya Tuhanku, berilah aku istirahat walau dengan masuk ke neraka sekalipun, kata orang kafir, saking dahsyatnya mahsyar saat itu. Dia lupa atau dia enggak tahu bahwa neraka itu lebih dahsyat lagi daripada mahsyar. Allahu Akbar. Loh Ustaz, ini orang kafir kok teriak ya Tuhanku. Ya kafir kan bertingkat ya. Wong yang ateis saja ketika mau mati teriak Tuhan, tolong Tuhan. Artinya fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan.
Dulu itu pada waktu 98 tentara masuk ke kampus itu mahasiswa yang ateis itu teriaknya, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Walaupun diri pemikirannya di ateis, begitu ketakutan menghadapi tentara di tahun 98 teriaknya sama aja, Tuhan tolong Tuhan gitu. Allahu Akbar. Nah, saat di mahsyar nanti mereka teriak begitu. Orang-orang itu berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, engkaulah manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya, dalam tanda kutip ya. Dia telah menyuruh para malaikat bersujud kepadamu dan telah meniupkan kepadamu sebagian dari roh ciptaannya. Berilah kami syafaat agar segera diadakan putusan pengadilan. Kalau merujuk pada di sini, Nabi Adam adalah salah satunya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah, tidak melalui proses sebagaimana kita berproses. Itu khusus Nabi Adam alaihissalam. Nanti Ibu Hawa juga sama, cuman kalau Ibu Hawa itu kalau merujuk pada hadis Sahih Bukhari, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Min dhal'in min adla'il yusra. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, paham ya? Makanya wanita itu berada di samping, di bawah tulang pundak dan lengan, sehingga dia dilindungi. Itu seperti itu, wanita itu begitu. Bukan dari tulang kaki juga untuk diinjak-injak, bukan. Tapi ingat Bu, ibu juga bukan dari tulang kepala untuk ngendas-ndasi wong lanang ya ndak. Ngendas-ndasi napa ngendas-ndasi. Dan karena di sebelah rusuk berarti aslinya kalau dalam struktur organisasi rumah tangga dalam Islam, wanita itu bukan bawahannya suami, bukan, tapi mitra. Bahwa pimpinannya suami iya, tapi status istri bukan bawahan tapi mitra sebenarnya. Makanya orang Jawa nyebutnya garwa sigarani nyawa, belahan jiwaku. Ngoten nggih. Allahu Akbar. Nah, tulang rusuk itu kata Nabi bengkok. Tulang rusuk itu napa? Bengkok. Yang paling bengkok itu ujungnya kata Nabi. Nah, laki-laki dipesan oleh Nabi, kalau fa in tuqimha tuksirha. Kalau engkau main meluruskan gitu aja patah. Jadi meluruskan wanita itu enggak bisa langsung, harusnya bapak-bapak yang negeri ini ya, bukan ibu-ibu harusnya. Enggak bisa langsung, enggak bisa, patah kata Nabi. In tuqimha tuksirha kata Nabi. Kalau engkau meluruskan wanita begitu saja patah kata Nabi. Perintah Nabi apa? Fadariha ta'ish biha kata Nabi. Bersikap lemah lembutlah kepada wanita, maka engkau akan bisa menikmati hidup bersama dengannya. Jadi tidak ada cara untuk mentarbiyah seorang wanita kecuali melalui kelemah lembutan. Kata Nabi loh, bukan kata saya itu. Hadisnya At-Tirmidzi au kama qala Rasulullah SAW. Itu seperti itu. Harusnya bapak-bapak yang dengerin ini harusnya ini. Ya nanti disampaikan ke bapak-bapak nanti. Allahu Akbar. Apa? Oh lanjut. Sampai mana tadi Bu? Oh ya tadi sampai Adam. Nabi Adam tadi ya. Terus kemudian orang-orang itu berkata kepada Nabi Adam, tadi sudah ya. Dan semua orang-orang itu berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, engkaulah manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Dia telah menyuruh para malaikat bersujud kepadamu dan telah meniupkan kepadamu sebagian dari roh ciptaannya. Berilah kami syafaat agar segera diadakan putusan pengadilan. Dan seterusnya diceritakan soal permintaan syafaat itu dari seseorang ke nabi, dari seorang nabi ke nabi yang lain, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus terakhir Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa cara kedatangan mereka kepada seorang nabi sampai kepada nabi yang lain adalah 1000 tahun. Lama banget. Ya saking paniknya gak kerasa kabeh. Hingga akhirnya sampailah mereka kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi tadi enggak sanggup ya. Jawabannya nafsi. Aku mikir awakku dhewe. Semua merasa malu kepada Allah. Nabi Adam
Sebagaimana yang kita ketahui, beliau pernah melanggar larangan yang Allah larang di surga, yaitu mendekati bahkan memakan buah dari pohon yang terlarang itu di dalam surga itu. Cuman ingat, Nabi Adam sebenarnya bukan salah maksiat ya. Nabi Adam itu salah ijtihad kalau kata para ulama. Jadi Nabi Adam itu ketika iblis menipu beliau, kan iblis itu bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, saya adalah orang yang tulus menasihati kamu. Nabi Adam itu, ini penjelasan sebenarnya para ulama ya. Saya sarikan dari kisah dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi Nabi Adam itu mikir gini, ini iblis bersumpah atas nama Allah. Nabi Adam itu kembalikan ke dirinya, Nabi Adam itu. Siapa orang yang berani bohong atas nama Allah? Nabi Adam mengukur dirinya, tidak mungkin berani berbohong atas nama Allah. Nah, karena iblis membawa nama Allah, Nabi Adam punya pemikiran dia seperti saya berarti. Yaitu apa? Nabi Adam beranggapan iblis itu kayak beliau, tidak berani bohong atas nama Allah. Di luar dugaan, gua play itu. Ternyata iblis bohong. Dia berani bohong atas nama Allah. Pelajarannya apa pelajarannya, Bu? Kesalahan orang yang baik adalah menganggap semua orang itu baik kayak dia. Itu kesalahan orang baik itu. Kesalahan orang baik adalah nganggap semua orang baik kayak dia. Itu pesankan ke anak-anak kita kalau kemana-mana. Jangan kamu anggap semua orang kayak kamu, tapi jangan suudzon juga. Waspada harus. Menghadapi manusia itu di samping kita harus husnudzon, harus meletakkan ruang husnudzon, waspada, bukan suudzon, waspada dalam diri itu. Itu seperti itu. Sudah dimengerti nggih? Nah, sama kesalahan orang jelek adalah nganggap semua orang jelek kayak dia. Itu kesalahan orang jelek. Sama memang dia juga salah itu. Itu makanya Nabi Adam itu salah ijtihad beliau. Beliau beranggapan bahwa dikiranya iblis itu kayak beliau, tidak berani bohong atas nama Allah. Ternyata dia waplei tadi itu, bohong di atas nama Allah. Kata para ulama, kalau sekelas ahli hukum saja berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1, apalagi Nabi Adam alaihissalam, beliau nggak punya dosa. Jadi aslinya Nabi Adam itu tidak berdosa karena beliau bukan salah maksiat tapi salah ijtihad. Satu dulu. Yang kedua, Nabi Adam tidak merencanakan maksiat itu. Beliau seketika nggak sengaja lah kalau bahasa kita, karena tertipu tadi itu. Maka sebenarnya kan masuk dalam ayat, kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi begini Bu, perbuatan dosa yang direncanakan dengan tidak direncanakan itu di hadapan Allah nilainya beda. Saya ulang nggih, perbuatan maksiat yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan itu apa Bu? Beda. Kalau beda berarti kalau yang direncanakan sedari awal sudah diniatkan, itu ada catatan dosanya kalau dia nggak segera bertobat setelah berbuat, maksud saya. Tapi kalau dia nggak sengaja, bahkan sudah dibuat pun sudah Allah ampuni sebelum itu dibuat, karena masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Makanya kalau kita dalam hati ada niat untuk berbuat maksiat, segera dieliminir. Astagfirullah. Supaya kita tidak menyimpan niat berbuat maksiat. Sehingga kalaupun maksiat itu terjadi pada kita, itu lebih karena nggak sengaja aja. Kalau nggak sengaja masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu pelajaran dari kisah Nabi Adam. Nanti Nabi Nuh juga merasa malu berkaitan dengan kejadian putranya Kan'an dan istrinya yang mengkhianati dakwah beliau dan macam-macam lah. Itu ya ada rasa malu dalam hati beliau kepada Allah. Nabi Ibrahim juga gitu, ada rasa malu. Semuanya terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau satu-satunya Nabi yang berani menghadap kepada Allah karena beliau dengan Allah betul-betul memang tidak ada masalah. Seluruh para Nabi itu tidak ada masalah Bu sebenarnya. Karena Nabi itu kan terjaga semuanya. Namun beliau peka dengan kesalahannya, karena Nabi itu bisa salah ya. Peka dengan kesalahannya sehingga merasa malu untuk memohon kepada Allah. Di samping memang kehendak Allah Bu, bahwa yang berkuasa, yang diberi izin oleh Allah untuk memohon syafaat dan diberi syafaat, diberi izin memberikan syafaat itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman dalam ayat kursi itu kan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti kecuali dengan izin Allah. Yang diizinkan itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pernah saya sampaikan di sini kemarin ya Bu ya, bahwa kenapa kok Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang berani memohon kepada Allah di samping atas izin Allah semuanya ya. Analisanya gini kata para ulama. Di dalam keyakinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang beliau hadapi pada hari kiamat nanti itu adalah Allah yang sama ketika masih di dunia. Dan tidak pernah berubah Allah itu. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang hobinya memaafkan, Allah yang senang untuk menutup aib hamba-hambanya, Allah yang pokoknya yang baik-baik. Maka yang dalam keyakinan Nabi itu Allah yang sekarang sama Allah yang dulu, Allah yang sama. Allah sewaktu di dunia dengan Allah sewaktu di akhirat adalah Allah yang sama. Dan Allah itu tidak berubah. Kalau berubah itu makhluk namanya. Maka beliau dengan izin Allah dibuat berani untuk menghadap kepada Allah dan diizinkan untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Kata Allah kepada Nabi, isfa' fatu syafa'. Mintalah kamu syafaat, akan diizinkan syafaat untukmu. Dan memang itu manusia pilihan yang khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu suka-suka Allah untuk memilih hamba-hambanya. Karena Allah itu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Surah Al-Qasas ayat 68 kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah ya tidak jauh-jauh dari situlah. Surah ke-28 ayat 68. Ada kata-kata ini, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Ayatnya agak panjang tapi ada bagian itu ya, ada Mak ya? Ya. Itu artinya Nabi itu al-mukhtar, orang yang dipilih. Bahkan kita menjadi muslim itu kita dipilih oleh Allah Bu. Jadi kita menjadi muslim ini dengan izin Allah, alhamdulillah masya Allah, ini karena kita dipilih oleh Allah. Fatir surah ke-35 ayat 32. Surah ke-35 ayat 32. Wa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Dan kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi kita menerima kebenaran Al-Quran, menjadi muslim itu karena pilihan Allah. Bersyukurlah pada Allah kita dipilih oleh Allah. Kelanjutannya berarti yang gak masuk Islam gak dipilih dong. Jawabannya iya. Kasihan dong, iya harus kasihan kita. Karena kasihan doakan dapat hidayah. Karena kasihan doakan dapat hidayah. Ajak masuk Islam. Ustadz, emang kalau kita harus ngajak orang lain masuk Islam? Iya, harus. Tapi tidak harus dengan kata-kata. Ayo masuk Islam, tidak harus. Tunjukkan akhlak Islam kita. Jujur, santun, amanah, adil, dermawan, murah senyum. Tunjukkan akhlak Islam supaya orang tertarik untuk masuk Islam. Itu seperti itu. Makanya saya kadang ada tetangga non muslim, Chinese non muslim itu kalau pinjam duit ke istri saya, terus nanya ke saya, gimana Mas? Kasih, tidak apa-apa. Dalam hati harus selipkan harapan, semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Kadang teman-temannya anak-anak saya main di rumah, yang masih kecil ada yang non muslim, kita baikin semuanya. Sambil berharap semoga mereka tertarik untuk masuk Islam. Kita tunjuk akhlak Islam kita. Semua karena Allah. Karena kita nggak boleh paksa. Tapi mengajak boleh kan. Merayu boleh kan. Dalam pengertian yang seperti tadi itu. Tidak harus, ayo masuk Islam. Nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Ngaten nggih? Itu seperti itu. Karena saya mungkin pernah cerita di sini nggih. Saya ada jamaah ikut suaminya dinas di Singapura ceritanya. Ya aktivitasnya banyak dengan non-muslim saat itu. Komunitas-komunitas banyak yang non-muslim. Teman-teman non-muslimnya berkata begini sama jamaah saya itu. Ternyata muslimah yang baik kayak kamu itu ada ya katanya.
Terus selama ini apa yang mereka dapat tentang Islam itu? Ya, ternyata muslimah yang baik kayak kami itu ada, banyak. Belum kenal sama orang Kemang 3 aja mereka. Itu seperti itu. Allah, itu namanya dakwah Islamiyah namanya. Yang kadang saya ngenes itu apa sih? Ada orang baru masuk Islam. Sekalinya kenal sama orang Islam, orang yang khianat. Trauma yang Islami. Nah, tapi kalau dia dewasa sih dia harusnya bisa mengapling ya, mana Islamnya, mana orang Islamnya. Ya sama dengan agama sebelah kan, kita harus bedakan mana agamanya, mana orangnya. Itu seperti itu. Cuman wong wis kadung subjektif repot is. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Dan seterusnya diceritakan soal permintaan syafaat itu, dan seorang nabi ke nabi yang lain 1000 tahun tadi sudah ya. Betul. Dan bahwa jarak kedatangan mereka kepada seorang nabi sampai kepada nabi yang lain adalah 1000 tahun, hingga akhirnya sampailah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut tentang syafaat ini dalam berbagai hadis insyaallah taala. Kalau hadis pokoknya ada dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim hadisnya yang saya tahu Allah kamakal. Langit itu terbelah mengeluarkan awan berisi para penghuninya. Mereka semua turun sementara langit itu sendiri menjadi merah seperti mawar. Terus kemudian berkilap bagaikan kilapan minyak, lalu semua langit dilenyapkan satu persatu. Para malaikat itu benar-benar turun, sedang makhluk-makhluk lainnya berdiri tegak. Lamanya mereka berdiri paling sedikit menurut riwayat yang dikatakan orang adalah berkisar antara 40 sampai 300 tahun. Tapi mana saja yang benar, yang penting bahwa panjang hari itu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Tidak seorang pun yang memiliki onta dan seterusnya. Di mana selanjutnya antara lain dikatakan ia didatangi oleh rombongan pertama dalam suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Kelengkapan hadis ini akan ditemui nanti insyaallah ya. Hadisnya Sahih Muslim tadi itu. Pada saat berdiri mereka dalam keadaan berada di bawah jembatan sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim, yakni dalam hadis riwayat Tsauban radhiyallahu an. Lain dari itu mereka juga telanjang, enggak pakai bulet, tidak berkhitan, kehausan dan kelaparan. Kemarin saya terangkan ya, yang tidak pernah mereka alami sehebat itu. Sudah saya terangkan kemarin, kalau enggak mau kehausan, pernahlah ngasih orang minum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ingin enggak telanjang, pernahlah sering-seringlah syukur-syukur sering sedekah pakaian. Ingat kalau ngasih atasan juga bawahan. Kalau cuman ngasih baju koko ke merbot ke santri, nanti takutnya nanti di akhirat hanya pakai atasan enggak pakai bawahan. Mereka tidak ada yang mendapat minuman kecuali orang-orang yang diberi minum oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang mendapat makanan dan pakaian kecuali orang yang diberi makanan dan pakaian oleh Allah Ta'ala. Dan itu semua bisa kita pesan di dunia. Jadi makanan dan minuman serta pakaian di akhirat bisa dipesan di mana? Di dunia. Dan hanya di dunia bisa dipesan. Makanya kalau mau pesan sekarang mumpung masih hidup. Caranya bagaimana? Tadi pernahlah, syukur-syukur seringlah berbagi makanan, minuman, pakaian, ngasih tumpangan kendaraan supaya nanti kita diberi kendaraan, dan ngasih sendal atau sepatu supaya enggak nyeker, itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan tidak ada orang yang mendapat jaminan kecuali orang yang dulu bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, kita akan dapat jaminan dari Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya.
Uraian di atas mendapat dukungan dari kitab Allah Azza wa Jalla yang firman-Nya di surah Al-Insan. Tadi uraiannya, ini dalilnya. Al-Insan ayat 7 sampai 11. Yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Karena ngeri dengan kengerian kiamat, dia persiapan di dunia dengan cara banyak berbagi. Kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Saat itu budak pengertiannya, atau kalau dalam konteks sekarang, orang yang tertawan oleh kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain, orang yang enggak berdaya lah. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan mereka tidak berharap balasan dari makhluk. Mereka berharap balasan hanya kepada Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu. Jadi mau orang itu terima kasih nggak terima kasih terserah, mending kita berbagi aja udah. Dan tidak pula ucapan terima kasih, nggak berharap. Yang diharapkan adalah balasan dari Allah. Alias apa bu? Ikhlas. Kalau berbagi mau orang yang terima kasih nggak terima kasih sakarmu kono. Yang penting saya berbuat baik. Cuma tidak bisa dipungkiri bu ya, kalau orang yang mengucap terima kasih kita senang, itu hiburan saja. Tapi tetap kita senangnya adalah menunggu balasan dari Allah. Orang bilang terima kasih kita senang tidak apa-apa. Wajar itu senang itu. Yang penting kita dalam hati tetap berharap balasan hanya dari Allah. Andaikan orang yang enggak terima kasih, bah sak karepmu. Yang penting aku berbuat baik karena Allah, karena yang aku harapkan adalah balasan dari Allah. Orang itu bu kalau fokus balasan dari Allah, enggak akan kecewa, enggak akan mudah kecewa bu. Walaupun perbuatan orang yang kita baiki itu mengecewakan kadang. Makanya sampai ada pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Karena memang kita tidak berharap balasan dari makhluk. Kalau berharap balasan dari makhluk, wis sering kecewa kita ini. Makanya fokus pada balasan dari Allah. Orangnya membalas kebaikan dan kebaikan, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Berterima kasih, alhamdulillah kita. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita fokus berbuat baik, karena fokus kita pada balasan dari Allah. Sesungguhnya kami takut. Cuman kalau ada sebagian orang itu kalau kirim apa, saya cerita yang ke saya ya, kalau ke orang lain saya nggak tahu ya. Bukan berarti saya minta, enggak, saya cuma cerita aja. Kalau ada orang kirim ke rumah itu, saya mesti WA, terima kasih bu, supaya orang tahu bahwa sampai maksudnya gitu. Takutnya dikira nggak sampai nanti itu. Karena kadang pernah, karena saya belum nyampe rumah, yang terima orang rumah belum ngabari saya, terus orang WA saya, Ustaz tadi saya kirim pakai Gojek, udah nyampe belum? Oh iya saya tanya dulu, oh udah sampai gitu. Karena kadang orang takutnya apa? Ya, atau kadang kalau transfer saya konfirmasi, alhamdulillah bu sudah saya terima, matur nuwun itu. Itu karena di samping untuk berterima kasih supaya orangnya tenang. Kan pernah nggak kita itu kirim ke orang kita batin, nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Mau nanya ini gimana, nggak nanya gimana gitu. Itu seperti itu. Itu aja sih, itu muamalah aja. Tapi tetap kita dalam hati apa bu berharap balasan dari Allah. Jadi nggak salah, nanya itu nggak salah. Udah nyampe belum Ustadz? Itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena khawatir nggak nyampe itu. Sampai mana tadi bu? Oh ya tadi tidak berharap balasan kecuali dari Allah. Jadi sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Al-Insan ayat 7 sampai 11. Ini resep dari Allah langsung bu. Kalau yang ngasih resep Allah berarti cespleng nyes pasti bener lah dari Allah kok. Jadi apa bu? Kalau mau pesan makanan nanti di yaumil mahsyar, kalau mau pesan makanan nanti untuk nanti di yaumil mahsyar, pakaian di yaumil mahsyar, minuman di yaumil mahsyar, kendaraan di yaumil mahsyar, sepatu di yaumil mahsyar. Berangkat dari ayat ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pesannya sekarang bu di dunia ini. Nggih, pesannya sekarang. Jangan berkata gini bu ya,
nanti biar anak-anak aja yang ngelakuin buat saya. Jangan nunggu anak-anak. Ya kalau anak-anak kita berbakti, kalau tidak jangan salah loh Bu. Orang sudah wakaf itu diminta lagi itu ada Bu, oleh anaknya itu. Wis diwakafno dijaluk mana yang anak iya ono itu. Itu kejadian. Makanya jangan mengandalkan anak. Kita sendiri aja. Ambil bagian. Ya terserah bentuknya masing-masing orang bisa berjaga dengan caranya sendiri. Kalau nun sewu ada yang berkata gini, ya Ustadz ngomongnya sekarang udah tua Ustadz, duit nggak banyak maksudnya. Gimana? Oh gampang, kalau ibu duitnya nggak banyak, kasih tahu yang duitnya banyak. Kan ada anak-anak kita yang sudah bekerja, nak jangan lupa ya. Nah itu dalam hadis Sahih Muslim, kita yang memberitahu anak kita itu atau siapapun teman-teman kita, itu kita dapat bagian yang pahala yang sama dengan mereka. Paham ya? Nah, sediakanlah waktu, sediakanlah bagian dari harta kita untuk berbuat itu. Pernah alhamdulillah, sering lebih alhamdulillah lagi. Nah, saya ngomong gini karena saya juga berkepentingan untuk berbuat yang sama, Bu. Karena kita semua butuh sangu kalau bahasa kita. Dan ini resep dari Al-Qur'an langsung, di samping Nabi menjelaskan, para sahabat juga menjelaskan. Ngaten nggih? Nah, ini resep dari dalam surah Al-Insan ayat 7, tapi dengan catatan berharap balasan hanya dari Allah. Tidak usah berharap balasan dari makhluk. Apapun reaksi makhluk wis terserah, ngoten nggih. Tuh. Pun lanjut. Maksudnya Allah menghilangkan kelaparan, dahaga, ketelanjangan, kesusahan, ketakutan dan berbagai hal mengerikan lainnya di hari kiamat, sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Jadi memesan aneka fasilitas kenyamanan ukhrawi di mahsyar nanti dan semoga hingga surga, amin. Itu pesannya kapan Bu? Sekarang di dunia ini. Maka surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Surga itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Itu catatan pentingnya itu. Aneka fasilitas di mahsyar nanti hanya bisa dipesan di dunia ini. Mumpung masih hidup. Lanjut. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Aduh Ustaz, dulu orang tua saya kayaknya amalnya kurang. Kita yang berbakti. Mumpung kita masih hidup. Sedekah atas nama beliau. Walaupun sebenarnya Bu, semua kebaikan kita sudah diotomatiskan, orang tua dapat bagian pahalanya. Sudah diotomatiskan. Itu sudah diotomatiskan. Itu seperti itu. Atau untuk suami kayak Bu Ita misalnya, suami saya kayaknya kurang misalnya, tapi kasih Allah sudah banyak sih misalnya. Ya monggo dari sebagian peninggalan suami diinfakkan untuk hal-hal tadi itu. Sehingga jadi bekal nanti untuk suami di akhirat. Allah yarham. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Abu Bakar ibn Abi Syaibah radhiyallahu an meriwayatkan dari Abi Muawiyah radhiyallahu an dari Asim dari Abu Utsman dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum semuanya. Pada hari kiamat matahari diberi seukuran panas 20 tahun. Lalu didekatkan ke ubun-ubun manusia sampai sejarak 2 busur panah. Dan katanya pula maka dari itu mereka keringat mereka meresap ke dalam tanah sejauh tinggi badan mereka, lalu naik ke atas permukaan tanah sampai menenggelamkan orang. Masih kata Salman radhiyallahu an, maksudnya sampai orang yang tenggelam itu bersuara ghar-ghar klok nggak bisa berenang saat itu. Tatkala mereka menyadari penderitaan mereka, maka sebagian mereka berkata kepada yang lain, tidakkah kalian menyadari apa yang kalian alami saat ini? Datanglah kepada bapak kalian Adam, semoga dia memberi syafaat kepada kalian, dan seterusnya tadi. Sanad hadis sahih. Dan seterusnya dalam hadis panjang yang akan disajikan nanti secara marfu' terangkat sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari hadisnya sahih juga. Kok enggak gosong ya Ustadz ya? Kok berkeringat ya? Kok enggak gosong? Kok berkeringat itu loh kan mau matahari cuman
dua busur anak panah di atas kepala manusia. Saya sering sampaikan di sini, Bu ya. Nanti tubuh kita itu bukan tubuh yang sekarang ini. Kalau tubuh yang sekarang ini ringkih ya. Kepanasan sakit, kedinginan sakit, salah makan mencret, terlalu banyak aktivitas kelelahan sakit, mager tidur terus sakit, terlalu bahagia mati, terlalu sedih mati, dikasih perhatian jatuh cinta. Pokoknya fisik kita ini lemah, rapuh. Ya suami yang ngasih, Bu. Kan enggak apa-apa kalau jatuh cinta sama suami berkali-kali. Ya jadi saya ulang ya, ini fisik kita ini rapuh. Enggak usah ngomong fisik kita, bumi kita yang sekarang itu akan diganti dengan bumi yang baru, karena bumi yang kini juga rapuh. Saya pernah belajar sedikit fisika, itu jarak antara mata dan bumi sekarang itu dalam jarak yang sudah sangat ideal. Karena kalau bumi dekat ke matahari dikit aja terbakar. Lebih dekat ke matahari dikit aja terbakar. Lebih jauh dikit aja beku matahari itu. Bumi beku. Jadi bumi itu terlalu dekat dikit dengan matahari terbakar. Kalau terlalu jauh dikit aja itu sudah beku bumi itu. Jadi ini jarak yang sudah Allah atur sedemikian rupa. Dan itu sampai sekarang enggak tahu dari zaman kapan sampai sekarang dan sampai batas yang Allah tentukan nanti. Karena bumi kita ringkih, makanya nanti Allah ganti dengan bumi yang baru. Dan badan kita juga diganti dengan badan yang baru. Badan yang baru nanti itu, Bu, diciptakan oleh Allah berdasar informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam, bukan macam-macam, macam-macam. Saking banyak macamnya. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Makanya mereka keluar dalam keadaan yang bermacam-macam itu. Nah, bentuk fisik yang baru nanti itu, Bu, tahan dengan nikmatnya surga yang dahsyat itu, dan tahan dengan siksa neraka yang begitu dahsyatnya itu. Sampai diberitakan dalam Al-Quran, di neraka yang dahsyat siksanya itu mereka hanya mengalami la yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak mati, hidup juga enggak hidup, antara-antara. Saking dahsyatnya fisik manusia nanti itu. Dokdeng, sakti montrokuno lah. Nah, di surga juga kuat. Nikmat surga yang luar biasa itu kuat. Allahu Akbar. Karena jangan dikira nikmat yang dahsyat itu tidak mematikan. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Kick Andy itu pernah mewawancari Pak Habibie, Allah yarham. Pasti tanya, kenapa Pak Habibie selama Pak Harto sakit tidak pernah menjenguk? Kata Pak Habibie, saya dilarang oleh dokter. Kata dokter, kalau Bapak menjenguk Pak Harto, takutnya Pak Harto terlalu bahagia. Nah, kalau beliau terlalu bahagia bisa mati. Nah, ngaten nggih? Itu seperti itu. Allah, jadi manusia itu kalau terlalu bahagia bisa mati. Saya masih kecil saat itu, di kampung itu ada orang dapat hadiah dari BRI. Hadiahnya banyak pada masa itu. Saking senengnya itu sampai mati itu. Kaget ya. Saking senengnya dapat hadiah dari BRI itu mati. Saking senengnya. Oh, nak uang oleh hadiah kaget mati. Ya memang begitu manusia itu. Saya itu pernah, saat itu saya masih di Jember ya. Saking sewenangnya itu. Biasanya kalau deg-degan yang mana? Dadanya. Enggak, saya deg-degan kepala saya. Duk. Betul. Saya pegang kepala saya gitu, gini. Duk. Saking senengnya itu. Sampai yang duk itu kepala saya pegang gini. Takut jebol lah itu. Saking senengnya itu. Alhamdulillah gak mati itu. Oh, orang seneng sih deg-degan bukannya jantung malah kepala. Sampai saya pegang gini kepala saya. Sampai saya, betul. Dut gitu. Apa itu ya? Saking senengnya itu. Saking senengnya itu loh, yang dut-dutan tuh ubur-ubur saya duk gitu. Ya Allah, oh nongol nih. Tapi sekali itu saya ngerasakan, belum pernah ngerasakan yang lain. Saking senengnya itu. Ya masa saya itu masih muda sih, masih belum genap 24 tahun tadi itu. Baru 21 tahun kali. Saking senengnya itu, yang deg-degan tuh ubun-ubun saya.
Betul saya pegang tuh duk 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 bulu-bulu saya. Belum pernah ngalami ya? Kalau saya pernah ngalami saya. Kenapa? Oh iya kalau bayi ya. Saya pernah ngalami itu di usia kira-kira 21 tahun. Malam itu. Oh duk 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 saya pegang itu. Takut jebol itu saya pegang itu. Betul itu takut jebol itu. Saking senengnya itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut sampai mana tadi, Bu? Oh, tadi ya. Dari Abu radhiyallahu anhu, hadis yang serupa diriwayatkan pula oleh Mubarak wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tadi jangan lupa Bu ya, resep yang ada di surah Al-Insan ayat 7 sampai 11. Al-Insan itu atau Ad-Dahr sama aja Bu ya. Surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr itu sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam dalam konteks hadis itu. Ya rusuk saya masih lengkap sih. Jadi itu untuk Nabi Adam maksudnya. Dan Ibu Hawa. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Itu ada yang memahami kiasan, ada yang memahami untuk kasus Nabi Adam ya betul memang. Kalau Allah berkehendak kan nggak ada yang sulit. Tapi kalau untuk apakah Bu Imun itu rusuknya Pak Dani ya wallahu alam. Apakah Bu Ita itu rusuknya Pak Fatur Rahman kan ya masing-masing ada proses penciptaannya sendiri-sendiri. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, sekarang menurut saya begini, kalau misalnya kayak Bu Ita misalnya mau nikah lagi misalnya. Atau rusuknya beliau rusuknya siapa beliau ini berarti. Makanya itu hanya untuk Nabi Adam dan Ibu Hawa saja. Ngoten nggih Bu Desi nggih, wallahu alam bishawab. Oh gitu. Nggih. Nggih, monggo Bu Popi dulu ya, Bu Popi dulu nggih. Yang lebih sepuh dulu, Bu. Betul. Monggo Bu, saya sambil minum. Terus apa lagi? Itu aja. Oh, nggih. Dalam skenario Allah memang tidak ada proses kebetulan. Saya ulang ya, dalam skenario Allah itu tidak ada proses kebetulan. Karena dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, "Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini, tidak pula yang menimpa engkau wahai Nabi, kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz sebelum kami merealisasikannya. Dan itu mudah bagi Allah. Ngaten begini Bu Popi? Betul, Ibu tidak salah. Bagus. Begini rumusnya Bu ya. Setiap manusia itu oleh Allah diberi pilihan untuk baik atau buruk. Kalau bahasa Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setelah manusia Allah ciptakan, manusia diberi dua kecenderungan oleh Allah. Itu ujian, karena kan kita masih diuji, Bu. Terserah dia mau jadi baik atau menjadi jahat. Kata Allah dalam ayat itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang memilih untuk menjadi baik dengan membersihkan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya dengan kejahatan-kejahatan. Jadi pilihan ada di kita, dan catat baik-baik untuk kita semua bahwa untuk menjadi baik Allah bekali kita akal, iman, ilmu, malaikat, 4. Sementara untuk menjadi jahat hanya nafsu dan syahwat saja. Untuk menjadi jahat hanya nafsu dan syahwat saja, plus setan lah.
Itu pun setan sebenarnya nggak berdaya. Setan itu hanya memanfaatkan nafsu dan syahwat kita. Setan itu Bu, kalau merujuk pada surah An-Nas, tugasnya apa Bu? Berbisik, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu tugasnya hanya berbisik, selebihnya keputusan ada di kita. Saya ulang ya, setan itu tugasnya hanya berbisik, selebihnya kita udah itu. Bisa dipahami ya? Selebihnya kita mau pakai pertimbangan ilmu dan iman, akal sehat, atau pakai pertimbangan nafsu dan syahwat, monggo dipilih. Bisa dimengerti Bu Waping ya? Oke. Pun. Jadi potensi baik kita lebih besar sebenarnya. Cuman seringkali kita tidak adil karena lebih condong kepada nafsu dan syahwat. Ngeten nggih? Monggo Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagaimana dengan orang yang misalnya membunuh, yang berbuat jahat, atau orang itu akan terjadi musibah atau apa? Apakah itu sebetulnya sudah tercatat sebelumnya? Bagus. Kalau Ibu nanya ke saya, jawabannya iya. Jadi semua kita ini nasib bagian takdir kita, termasuk yang akan kita lakukan, itu semuanya telah tercatat pada saat kita sebagai janin dalam rahim ibu kita di usia 120 hari, 40 kali 3. Kalau skenario besarnya di Lauhul Mahfudz itu bahkan sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Diinstalkan ke kita di saat kita sebagai janin di usia 120 hari. Itu prinsip dasar dulu Bu ya. Ini prinsip dasar dulu. Tapi ingat, informasi ayat ini kan tidak berdiri sendiri. Dalam ayat yang lain Allah menfirmankan tadi seperti yang saya bilang ke Bu Popi tadi itu. Jadi ada kondisi di mana Allah berikan kepada hamba itu untuk memilih. Nah, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Nanti dalam praktek keseharian itu takdir itu ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Kalau yang mubrom itu nggak ada pilihan memang. Kita tidak bisa memilih dan tidak ada pilihan kecuali itu. Itu namanya takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Namun ada yang takdir itu dikembalikan kepada kita. Itu namanya mu'allaq. Misalnya kita contohkan dari membunuh atau tidak membunuh. Pilihannya kan ada di dia. Qabil itu bisa tidak membunuh, dia pilih membunuh. Kurang baik gimana adiknya? Wis ngalah kayak ngono. Tapi sing Qabil akhirnya jadi itu pilihan dia membunuh itu. Nah, demikian juga ketika seorang itu mau jahat atau tidak jahat, itu makanya gini ya, saya itu melihat banyak orang yang buka usaha dengan berbagai macam usaha. Saya dalam hati terenyuh. Mereka ini maling bisa loh, ngerampok bisa, tapi mereka milih jualan cilok, jualan teh. Itu saya salut loh. Ada milih jualan apa di itu jangan diremehkan. Itu pilihan hidup mereka untuk baik. Karena mereka itu kalau mau nyolong bisa, nyopet bisa, mereka ngerampok bisa, jadi pelacur bisa mereka. Tapi mereka pilih jadi kayak gitu. Nah itu satu hal yang luar biasa. Nah, saya kadang agak kesel kalau ada orang komentar gini, itu jualan tapi nggak nutup aurat. Loh, nggak nutup aurat itu perkara liya. Dia mau usaha itu aja udah bagus, karena dia bisa berbuat yang tidak bagus, tapi dia pilih yang bagus. Nah, jadi itu Bu. Makanya Allah ngasih arahan begini Bu, ini arahan Allah. An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apapun yang menimpa kamu dalam kebaikan katakan dari Allah. Kalau keburukan katakan salahmu sendiri. Itu rumus dari Allah itu. Makanya saya ulang, takdir itu ada yang memang mubram Bu. Dia dalam kondisi di mana dia tidak bisa memilih. Itu namanya betul-betul takdir. Yang untuk hal-hal seperti itu makhluk tidak berdaya. Ya, kecuali hanya jika ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi meratapi nasib pun juga percuma. Saya contohkan gini misalnya. Contoh gini. Saya itu pernah ditanya oleh seorang pengasuh anak yatim. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Kalau belum saya ceritakan ulang ini. Saya ceritakan ini, kalau bosan bilang cut gitu, nanti saya cerita yang lain. Ustadz, anak-anak yatim yang saya asuh itu nanya ke saya gini, Ustadz. Kehidupan itu tidak adil pada kita, Ustadz. Dia bilang gitu ke Pak gurunya itu.
kehidupan nggak adil sama kita. Anak-anak yang lain punya bapak, punya ibu, kita nggak punya. Sebagian mereka lahir dari keluarga kaya, kita dari keluarga miskin yang tidak mampu. Terus si guru ini kerepotan menjawab pertanyaan anak yatim itu. Terus ditanyakan ke saya, gimana Ustadz menjawab statement mereka itu? Saya jawab gini, sampaikan pada mereka bahwa orang-orang yang mulia, yang mulianya di dunia dan di akhirat, bahkan sundul langit kemuliaannya itu dalam kacamata dunia sebagian banyak mereka itu tidak sempurna kehidupannya. Asiyah alaihissalam, wanita solihah, jaminan surga, diakui oleh Allah langsung, tembus langit kemuliaannya. Suaminya siapa? Fir'aun. Tidak sempurna dalam kacamata dunia, nggak sempurna kehidupan beliau. Siti Aisyah alaihissalam, wanita solihah yang Allah jamin jadi istri Nabi dunia akhirat, tidak punya anak. Dalam kacamata dunia tidak sempurna kehidupannya. Siapa? Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, lahir sudah yatim. Tidak lama ibunya wafat, diasuh kakeknya, nggak lama kakeknya juga meninggal, diasuh pamannya. Bukan dari keluarga yang berada Nabi itu. Tapi beliau tidak meratapi, semua tokoh itu tidak meratapi nasibnya, sibuk dengan kebaikan. Dan kita tahu bagaimana gemilangnya prestasi-prestasi beliau. Coba tunjuk siapa lagi? Siti Maryam alaihissalam, wanita solihah yang tembus langit kemuliaannya itu. Ya Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran dengan sangat baik dan penuh pujian. Melahirkan seorang putra tanpa suami atas izin Allah, bukan karena perbuatan zina. Dan membesarkan anaknya sendirian, tanpa suami, memang gak punya suami beliau. Dan itu dalam kacamata manusia, kacamata dunia itu tidak sempurna. Maka kalau kita sibuk meratapi keadaan itu dan tidak mengambil sikap yang memuliakan, jadinya ya terhina. Nah, makanya saya ulang, ada memang mungkin satu kondisi di mana manusia tidak punya pilihan, tapi ada kondisi di mana manusia masih punya pilihan. Nah, yang masih ada pilihan tadi itu ujian. Kembali pada kita keputusannya, apakah mau memilih menjadi baik atau buruk. Kalau bahasa Al-Quran tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahkan kalau kita baca surah Al-Kahfi ayat 29 itu Allah agak ekstrim mengatakannya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir, kata Allah. Aku gak paten kalau bahasa Jawanya kira-kira gitu. Kalau bahasa Jawanya. Artinya apa, Bu? Allah teruskan dalam ayat itu, kalau pilih kafir tanggung risikonya sih, kan gitu di ayat itu. Nah, jadi saya ulang, kenapa kita tidak bisa menyalahkan Allah? Pertama karena Allah nggak mungkin salah ya. Yang kedua, takdir itu pada sebagiannya ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Yang mu'allaq itu dikaitkan kepada kita. Pilihan kita apa? Dan nanti kita akan bertanggung jawab dengan pilihan kita itu. Kalau untuk yang hal-hal yang kita tidak bisa milih, itu bisa masuk dalam kategori darurat yang sudah Allah maafkan. Bisa dalam kategori yang ketidaksengajaan yang itu sudah Allah maafkan. Dalam kategori ketidakberdayaan yang itu sudah Allah maafkan. Itu Bu ya, saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ini monggo Bu Imun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Islam. Hidup satu. Ya. Ya. Bagus. Yang pertama,
kalau si suami tadi nyata-nyata kembali ke agama sebelumnya, murtad berarti ya, maka pernikahannya batal. Karena batal dipersuami, keluar dari Islam, kembali ke agama semula, murtad, itu dia batal. Nah, begitu batal berarti nggak boleh serumah lagi karena sudah bukan lagi istrinya. Kalau masih serumah, ya asal tidak terjadi hubungan badan, mudah-mudahan masih aman sih, mudah-mudahan gitu. Kalau sampai itu terjadi ya zina hukumnya, karena bagaimanapun juga dia sudah bukan suaminya, dia sudah orang lain. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Satu dulu Bu ya, satu dulu, karena dia sudah kembali ke ajaran agama sebelumnya. Kalau ibu tanyakan bagaimana dengan kejadian di masa Fir'aun dan Siti Asia alaihissalam. Asia alaihissalam ini khusus Bu, kasusnya khusus. Ibu tahu kenapa? Karena di Al-Quran Allah ceritakan Asia ini dilindungi oleh Allah sehingga Fir'aun tidak bisa menjamahnya. Serumah tapi tidak bisa menjamahnya. Setiap kali Fir'aun ingin berhubungan dengan Asia, setan dari bangsa jin menyerupai Asia dan dia melayani Fir'aun. Makanya dalam catatan Mesir kuno itu ada kata-kata istrinya Fir'aun itu justru tukang sihir yang hebat. Karena yang dimaksud adalah istri dari bangsa jin itu yang menyerupai Asia. Kalau Asia yang aslinya itu soleh, dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah dari Fir'aun. Jadi beliau tidak pernah dijamah oleh Fir'aun dalam hubungan suami istri. Dilindungi oleh Allah. Khusus itu. Dan itu Al-Quran yang menceritakan itu. Pengecualian. Dan Allah punya program Bu di balik kenapa Asia kalau Allah takdirkan. Ini Asia termasuk yang ditakdirkan karena enggak berkuasa beliau menolak itu. Kenapa Asia kok ditakdirkan oleh Allah menjadi istrinya Fir'aun? Rupanya nanti Allah sudah punya rencana tentunya. Ketika bayi Musa masuk ke istana Fir'aun, yang pertama kali menemukan adalah Asia alaihissalam. Dan beliau yang melindungi dengan izin Allah tentunya bayi Musa itu hingga tumbuh menjadi seorang nabi dan rasul. Makanya Nabi Musa itu walaupun besar di istana Fir'aun, tapi dalam didikan seorang wanita yang solihah yaitu Asia alaihissalam. Makanya beliau itu jadi nabi dan rasul. Itu seperti itu. Walaupun tinggal di dalam istananya Fir'aun. Rupanya Allah sudah punya rencana di situ. Jadi semacam Allah kasih tugas dari Asia untuk mengasuh Nabi Musa itu. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu? Ada yang mengatakan bahwa ada itu hanya halal haram, subhat nggak ada. Tapi ada yang mengatakan lagi subhat nggak ada. Yang betul syubhat itu ada, apalagi subhan. Syubhat itu ada, Nabi yang bersabda Bu. Al halalu bayyinun, halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, dan haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Syubhat itu sesuatu yang enggak jelas halal haramnya, cuma Nabi bersabda, orang yang gampang-gampang dengan masalah syubhat, dia akan rawan terjebak kepada haram. Karena syubhat itu berada di pembatas antara halal dan haram itu. Jadi pembatasnya itu syubhat itu. Makanya disuruh berhati-hati dengan perkara yang syubhat. Jadi syubhat itu ada, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Di online ada yang nanya, kasihan ini Pak Kapit Sucipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan. Banyak nitip hari ini. Bila mengamalkan baca surah Al-Mulk, afdolnya di waktu-waktu yang mana habis sholat maghrib dan seterusnya menjelang tidurnya. Kadang kalau pas menjelang tidur hawa ngantuk sudah berat. Jazakallah khair Ustaz untuk pencerahannya. Mengenai baca surah Al-Mulk itu ada beberapa redaksi yang saya pernah baca ya, dan yang pernah saya dengar juga. Yang pertama menyebut waktu sebelum tidur. Yang kedua tidak menyebut waktu. Jadi ada yang menyebut waktu,
Ada yang tidak menyebut waktu. Kalau yang menyebut waktu itu sebelum tidur kalau menyebut waktu hadisnya. Tapi ada yang Nabi tidak menyebut waktu. Redaksinya kurang lebih gini, ada 30 ayat yang siapapun membacanya maka dia akan terbebas dari fitnah kubur itu. Yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu Nabi enggak nyebut waktu itu. Jadi ada yang Nabi menyebut waktu, ada yang Nabi tidak menyebut waktu. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan yang Nabi ceritakan tentang keutamaan surah Al-Mulk itu tidak menyebut waktu juga. Jadi kalau disimpulkan begini, kalau mau baca surah Al-Mulk sebelum tidur itu lebih baik. Namun kalau tadi misalnya kalau menjelang tidur kayak ngantuk, ya wis kapan saja yang penting disempat-sempatkan membaca. Syukur-syukur sampai hafal. Saya kira itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Cuman 3 menit. Saya udah coba berkali-kali baca surah Al-Mulk murattal santai 3 menit. Wis tak coba berkali-kali 3 menit itu. Kalau lancar, kalau enggak lancar ya tergantung. Kalau lancar 3 menit. Saya udah coba berkali-kali, saya lihat, saya tak meniti itu, tak lihat menitnya itu. Berkali-kali saya baca 3 menit selesai. 3 menit selesai. Al-Mulk itu iya. Kalau Ar-Rahman kan 7 menitan lah kira-kira. Kalau ini enggak, cuman 3 menit. Wes tak coba berkali-kali saya coba murattal lancar ya tapi ya. Kalau megap-megap ya 3 jam lah. Nggih. Bu Dona terakhir kayaknya nih. Monggo. Ada lagi yang lain enggak? Monggo Bu Dona, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir apa dulu ini? Zikir misalnya kayak sholawat Nabi atau zikir subhanallah apa gitu. Misalnya jumlahnya harus 100 gitu Pak. 300 kira kita di tengah jalan lupa gitu. Apakah kita hadir gitu kan? Bagus. Nggih. Nggih. Itu dalam pandangan Islam bagaimana misalnya bila kita hidup kita misalnya mau mendonorkan salah satu dari tubuh kita misalnya kita ginjal atau mata bila kita hidup atau kalau kita meninggal dia punya wasiat orang yang meninggalnya itu tapi keluarganya tidak mengizinkan itu bagaimana Pak Ustaz? Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan zikir. Kalau ibu bisa mengira-ngirakan, dikira-kirakan lanjutkan setelah itu. Tapi kalau ibu lupa tadi berapa, ya udah mulai dari awal lagi aja. Jadi ada beberapa zikir yang Nabi menyebut angka. Misalnya antara qobliyah subuh dengan sholat subuh dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, hadisnya sahih al-kamakal. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali misalnya. Atau zikir pagi dan petang, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali misalnya. Ya, terus kemudian atau zikir la haula wala quwata illa billah 100 kali misalnya. Ada beberapa riwayat yang Nabi menyebut itulah. Nah, ibu lupa misalnya, dan tidak bisa mengira-ngirakan. Ya sudah dari awal lagi aja. Tapi kalau ibu bisa mengingatkan kayaknya tadi udah 30 deh sisanya. Lanjutkan tidak ada masalah. Jadi dipotong dengan bicara itu tidak ada masalah. Kecuali memang ada zikir-zikir tertentu yang enggak boleh dipotong. Kayak hadis Ahmad, hadisnya sahih tentang Al-Ikhlas 10 kali itu. Itu enggak boleh disela-sela itu. Jadi ibu baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Mas. Putus itu dari awal lagi itu. Kenapa? Karena enggak boleh disela. Hadisnya dari Ahmad, hadisnya sahih, barang siapa baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa diseling dengan yang lain, Allah bangunkan rumah di surga. Tidak ada masalah sih sebenarnya karena nggak ada aturan khusus kalau untuk itu.
Udah ada. Tapi kalau yang itu kan ada hadisnya khusus gitu loh. Iya, kayak zikir habis subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu kan sebelum ngobrol dengan orang lain. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu biyadil khairu wa yumiitu wa ala kulli syai'in, itu 10 kali habis subuh sama habis maghrib. Dalam posisi masih duduk tahiyat itu kita baca 10 kali. Kata Nabi, okamakol tidak boleh sering dengan omongan ke orang. Itu semua godaan setan tidak akan membahayakan kita. Kesalahan kita tidak akan membahayakan kita insyaallah. Itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini versi Ahmad ya. Yang versi Ahmad 10 kali setelah maghrib, setelah isya, setelah maghrib, setelah subuh. Dalam posisi kaki masih tahiyat. Masih tahiyat akhir itu belum berubah dan belum ngobrol dengan orang lain. Itu kata Nabi dalam hadis ini ada dalam fikih sunnah saya sabik ya. Di pada bab tentang zikir setelah salat. Hadisnya riwayat Ahmad. Bunyinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu 10 kali. Itu insyaallah godaan setan tidak akan bisa membahayakan kita. Terus kemudian kesalahan kita tidak akan membahayakan kita juga insyaallah. Ada beberapa manfaat di antara itu dalam hadis riwayat Ahmad itu. Nah, itu ada Nabi pesan tidak boleh posisi masih dalam posisi tahiyat akhir kaki, terus belum bicara dengan seseorang. Ya, 10 kali. Bagus, tidak ada masalah. Kursi juga bagus, diselang tidak ada masalah kalau itu selama tidak ada dalil yang melarang diselang tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, Bu? Prinsipnya gini sebenarnya, Bu. Jual beli organ tubuh manusia itu pada dasarnya terlarang, pada dasarnya. Makanya para ulama itu tidak menggunakan akad jual beli, tapi menggunakan akad jual jasa. Jadi kalau memang ada yang mau menjual jasanya, memberikan sebagian organ tubuhnya untuk orang lain, itu bisa dihargai, itu seperti itu. Jadi tidak, istilahnya bukan jual organ tapi jual jasa. Dan itu kalau memang dibutuhkan, silahkan, selama prinsipnya, ini ada prinsip ya Bu ya, la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Dan kalau si pendonor ini memang tidak bahaya kalau bagian tubuhnya diberikan kepada yang bersangkutan, yang lain, kayak ada beberapa kasus donor hati misalnya atau apa yang itu tidak membahayakan bagi pendonornya, ya silakan aja, tidak ada masalah. Tapi kalau membahayakan tentu tidak boleh kalau membahayakan. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira biasanya dokter ngerti lah pertimbangan, dan biasanya kan antara pendonor dan yang didonorkan tidak boleh kenal, biasanya itu diatur sedemikian rupa, nggak boleh kenal. Ya pokoknya nanti tahu-tahu ada aja dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ya harus itu, iya. Karena berkaitan dengan keselamatan dan resiko kan, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kayak kasusnya Pak Dahlan Iskan itu kan, yang beliau cari donatur ya yang mau yang pendonor. Itu ada seorang pemuda dari Cina yang kemudian bisa mendonorkan sebagian dari hatinya untuk Pak Dahlan Iskan, dan itu tidak berbahaya katanya, karena dalam waktu berapa hari sudah tumbuh kembali dan sudah baik kembali. Monggo silakan, tidak ada masalah. Dan itu Pak Dahlan Iskan kan tidak boleh kenal sama anak muda itu. Cuma katanya si anak muda siapa gitu, tapi tidak boleh kenal. Nah terus kemudian Setiawan Jodi itu kan sama kanker hati juga. Itu malah cari pendonor nggak ada yang cocok, yang cocok hati anak perempuannya. Akhirnya anak perempuannya mendonorkan hatinya untuk ayahnya itu misalnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tidak ada masalah selama memang tidak membahayakan. Dan ini tentu yang tahu dokter, ahlinya tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Sebentar. Kalau udah meninggal, itulah. Ya. Silakan aja kalau memang dia mau. Silakan aja kalau dia mau. Kenapa Bu Imun? Bu Imun kenapa Bu Imun?
Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Nggih. Nggih. Tidak apa-apa, itu hak beliau. Hak beliau. Kan hak beliau untuk menerima atau tidak menerima donor orang kan? Sebagaimana yang mendonor dari hak dia untuk mau apa tidak mendonorkan bagian tubuhnya ke orang lain. Tidak ada apa? Ya sudah nggak apa-apa, itu pilihan beliau. Iya, pilihan beliau. Kayak ada beberapa orang itu Bu, tidak mau dioperasi ketika ada kasus di kepalanya. Karena ada beberapa tidak mau, alasannya kalaupun saya hidup saya pasti berubah. Kan ada beberapa orang itu yang nggak mau dioperasi di bagian kepalanya itu. Kan saya nggak tahu, bagaimana dokter lebih tahu. Itu kan beberapa menolak, alasannya kalaupun saya hidup itu saya pasti berubah. Karena kan otak itu kan. Itu makanya ya akhirnya lebih pilih untuk tidak dilakukan. Kan beberapa kasus yang kepalanya dibongkar kan ujungnya begitu sembuh juga berubah kan. Dan tidak jarang berujung pada perceraian antara suami istri kadang. Ya tidak akurnya antara orang tua dan anak. Jadi ya beberapa memang nggak mau dioperasi, udah biarin aja. Allah sudah, terserah Allah aja udah. Itu seperti itu. Dan karena tadi sembuh pun berubah gitu. Nah, jadi mungkin pertimbangan Pak Dhani mungkin khawatir itu juga mungkin. Karena Pak Dahlan Iskan itu ketika cerita begitu diganti hati, ada transplantasi hati itu, beliau memang mengatakan ada perubahan memang. Ada perubahan, ya untungnya beliau perubahannya baik gitu. Karena anak muda itu, hatinya anak muda itu. Kalau kata Pak Dahlan Iskan cerita itu ada perubahan memang katanya. Ya wallahu a'lam bishawab, saya nggak ngerti lah itu ya. Baik, cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.